Pada bagian pendahuluan, kita telah diskusikan bersama target perkuliahan yang ingin kita capai di mata kuliah pembelajaran PPKN berbasis ICT. Nah, target yang ingin kita capai adalah mahasiswa mampu mengelola LMS atau Learning Management System atau sistem pembelajaran secara utuh, mulai dari bagaimana bagaimana membuat konten pembelajaran, kemudian mengelolanya sampai dengan melakukan asesmen. Nah, ada begitu banyak tahapannya, ada beberapa tahapan yang harus kita selesaikan untuk bisa mencapai target tersebut. Dan tahapan pertama yang akan kita selesaikan adalah bagaimana kita mengelola akun Google Workspace. Kenapa? Sebab salah satu LMS yang nantinya akan kita gunakan di dalam mata kuliah ini sebagai salah satu contoh kasus adalah dengan menggunakan Google Classroom, di mana Google Classroom ini adalah salah satu produk dari Google Workspace. Nah, mungkin ada beberapa rekan-rekan yang masih baru ya dengan istilah Google Workspace ini. Dahulu Google Workspace ini dikenal juga dengan istilah Google Suite ya. Jadi istilah Google Workspace ini muncul di tahun kemarin 2020, dan sebelumnya Google Workspace ini adalah layanan dari Google Suite, kemudian dilakukan rebranding. Nah, bisa kita katakan bahwa akun Google ini adalah akun sejuta umat. Kenapa? Karena untuk saat ini hampir setiap orang itu bisa dipastikan memiliki akun Google ini ya. Kenapa saya begitu yakin? Sebab hampir semua dari kita ya, semua orang itu sudah memiliki smartphone Android. Dan untuk melakukan aktivasi dari smartphone Android ini wajib menggunakan akun Google ya. Mungkin beberapa dari kita tidak sadar bahwasanya kita sudah memiliki akun Google. Sebab saat kita membeli smartphone, biasanya akun Google ini terkadang diaktifasi oleh si pemilik toko ya, sehingga si pembeli, kita sebagai pembeli tinggal menggunakan smartphone-nya saja tanpa kita tahu seperti apa akunnya. Tetapi saya yakin rekan-rekan yang ada di sini sudah familiar dengan akun Google dan sudah tahu masing-masing akun Google yang sudah dimiliki. Pada video selanjutnya nanti akan kita bahas juga bagaimana kita membuat akun Google yang baru untuk rekan-rekan yang mungkin masih belum familiar. Google ini sebuah raksasa, salah satu raksasa teknologi ya, yang menciptakan Android ya. Kita tahu smartphone Android ini merupakan smartphone yang hampir dipakai oleh semua orang ya, khususnya di negara kita, di Indonesia ya. Nah, bisa kita katakan juga ya, salah satu layanan dari Google Workspace ini adalah Google Classroom ya. Google Classroom ini adalah bagian layanan dari Google Workspace, di mana Google Classroom ini bisa kita gunakan untuk mengelola LMS secara sederhana ya. Meskipun sederhana, Google Classroom ini sudah cukup powerful karena di dalamnya sudah ada beberapa fitur seperti diskusi, kemudian upload materi, mengunggah tugas, kemudian mengelola partisipan, sampai juga dengan melakukan asesmen atau penilaian. Nah, sekarang kita coba mengintip seberapa banyak sih pengguna Google di dunia ini ya. Dan ternyata ini saya lakukan search sekitar tanggal 29 September 2021 ya. Ternyata jumlah pengguna aktif dari akun Google ini sudah mencapai 1,5 miliar ya di tahun 2019. Padahal kalau kita tahu
populasi penduduk bumi ini adalah sekitar 7,6 miliar. Artinya lebih dari 10% penduduk bumi ini mereka rata-rata menggunakan akun Google. Dan 10% saya kira angka yang cukup banyak ya. Dan dari sini kita bisa ketahui ya bahwa akun Google ini cukup familiar ya. Yang pertama cukup familiar, kemudian yang kedua ketika kita menggunakan platform Google ini juga akan mempermudah dari pengguna kita ya, khususnya misalkan rekan-rekan nanti pada saat menjadi pengajar kemudian menggunakan platform Google ini, nanti kemungkinan peserta didik ini tidak kesulitan karena sebagian besar sudah menggunakan atau sudah termasuk ke dalam pengguna akun Google yang aktif. Nah, ini adalah seluruh pengguna akun Google Workspace. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi ya, sekarang seperti apa pengguna Google Classroom ya, pengguna Google Classroom. Jadi dari 1,5 miliar pengguna Google yang aktif, kita coba lebih persempit lagi ya, dipersempit lagi berapa sih pengguna Google Classroom, dan di sini ketemu angkanya adalah 150 juta. Dengan begitu banyaknya pilihan LMS selain Google Classroom, 150 juta pengguna ini adalah pengguna yang tidak sedikit sebenarnya, karena pilihan-pilihan LMS dari penyedia atau vendor-vendor lain ini sangat banyak ya. Jadi LMS ini ada yang sifatnya gratis, ada yang sifatnya berbayar, ada yang sifatnya on-premise, ada yang sifatnya cloud ya. Jadi kalau on-premise ini adalah layanan LMS yang kita juga harus menyediakan atau kita juga harus punya infrastruktur mulai dari jaringan sampai dengan servernya. Kalau cloud ini kita cukup punya akun. Nah, seperti layanan Google Classroom ini adalah salah satu jenis LMS yang sifatnya cloud ya, karena kita hanya mendaftar saja tanpa kita harus memiliki server, jaringan, dan infrastruktur lainnya.